Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian, selamat pagi. Mari pada hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Nya. Hanya bagi Dialah segala pujian dan hormat. Mari kita puji, mari kita sembah Dia Allah yang tinggi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia yang memberi damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia Segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
serta syukur selama-lamanya. 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 Benar Tuhan, hanya Bagimu-lah segala pujian dan hormat kami tinggikan. Kami syukurkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, pada kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kami masih beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau melayakan kami semua jemaat sidang ketika kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang suci. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dengan tetap sikap teduh. Kita kembali datang kepada Tuhan. Sebab kita tahu setiap langkah kita adalah anugerah Tuhan. Dan tangan kasih Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini sambil kita merenungkan segala dosa dan pelanggaran kita. Penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku, dan janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, saudara jemaat sekalian, saya akan memberikan waktu untuk kita mengambil saat teduh. Berdoa masing-masing kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Baik kita berada di gunung, di lembah, Dia selalu menyertai kita. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Allah Sang Pemberi Hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di setiap langkah kami Tuhan, di setiap kehidupan kami, baik itu kami dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang buruk, seringkali kami melupakan Engkau Bapa. Seringkali kami tidak mengindahkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami saat ini datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang menyucikan setiap kami. Sebab kami tahu tangan kasih Tuhan selalu menuntun di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Setiap langkah, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidup.
hidupku, setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku, tuntun sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu tetap semangat untuk memuji Tuhan hari ini, amin. Mari dengan keluarga kita di rumah, kita boleh bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan. Pujian yang menyatakan bahwa Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, dan cinta kita semua. Amin Bapak Ibu. Dengan sukacita, dengan semangat, kita memujikan pujian bagi Dia. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu dia percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita pujikan. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Katakan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sahala Marpaung. Dan hari ini juga tepat tanggal 9 Mei kita juga memperingati Hari Ibu, Mother Day ya, ibu-ibu semuanya, jemaat semuanya, biarlah kita pada hari ini sambil merenungkan firman Tuhan, sambil kita juga bersyukur bahwa kita masih mempunyai ibu ataupun bisa menyayangi ibu kita. Seperti pujian yang akan kita pujikan.
seperti wanita yang mengurapi Tuhan, yang menangis di bawah kaki Tuhan, dan sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Biarlah kita semua boleh tetap setia mengikut Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita yang mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita mengurapimu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ajar kami untuk ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani di Gereja Kalam Kudus. Mari saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Kami mohon biar Roh Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh dimampukan juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita memperingati Hari Ibu.
Maka tema kita pagi ini adalah Ibu yang Cakap. Terambil dari Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi saudara, saya akan membacakan satu ayat, nanti selebihnya akan ada di tengah-tengah khotbah-khotbah saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sekali lagi, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan akan firman Tuhan ini. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati dan merayakan Hari Ibu. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Hari Ibu itu diperingati dan bahkan dirayakan, saudara? Mungkin banyak jawaban yang dapat kita berikan akan hal itu. Pertama, kita bisa berkata karena Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati ibu kita. Perintah itu terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah Tuhan. Lalu saudara, di dalam Perjanjian Baru, Paulus mengulang perintah itu. Paulus mengingatkan jemaat agar kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Itu sebabnya berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji, yaitu dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12 itu, saudara. Lanjut usia dan engkau akan diberkati di tanah di mana engkau berada. Saudara yang kasih Tuhan, selain itu kita juga mengatakan bahwa ibu telah banyak berjasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Di mana ibu telah bersusah payah selama 9 bulan mengandung kita, anak-anaknya. Bahkan ia mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan kita. Lalu ia juga berjerih lelah dan membesarkan kita dengan merawat, mengasuh, dan mendidik kita. Bahkan ia rela berkorban, mempertaruhkan seluruh hidupnya, menderita demi kebahagiaan kita anak-anaknya. Sungguh kasihnya selalu diberi tanpa pamrih. Sebagaimana yang dituliskan dalam syair lagu yang tidak asing buat kita, yang mengatakan demikian. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oh, betapa indah dan mulianya kasih ibu kepada kita anak-anaknya. Namun demikian, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak juga anak-anak yang tidak dapat merayakan dan bahkan merasakan patut untuk merayakan Hari Ibu di dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Karena ada anak-anak yang merasa bahwa ibunya itu tidak mengasihinya. Ada juga yang mengalami kepahitan. Mereka merasa sedih dan kecewa karena diperlakukan tidak baik oleh ibunya sendiri. Bahkan banyak anak-anak yang mengalami penolakan dan dibuang oleh ibunya oleh karena keberadaannya yang tidak diingini. Karena keberadaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Karena dia bukan anak laki-laki. Lalu karena dia juga adalah anak yang cacat. Atau karena dia itu buruk rupanya. Ada tompelnya. Karena dia ini anak yang idiot. Saudara, sehingga
banyak ibu-ibu yang tidak mengakui dan menerima anaknya itu sebagaimana adanya. Dan tanpa sadar terucap dari sang ibu meskipun tanpa kata yang keluar, dengan pasti itu dirasakan melalui sikap tingkah laku sang ibu kepada anaknya. Yaitu satu sikap yang emangnya gua pikirin. EGP, lu bukan anak gua bukan ibumu. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa sakit dan lukanya hati anak diperlakukan demikian oleh ibu kandungnya. Itulah sebabnya ada anak-anak yang tidak merasakan bahwa ia patut untuk merayakan hari ibu. Begitu juga para suami, saudara. Banyak di antara mereka juga yang merasa kecewa kalau ia melihat istrinya tidak dapat menjadi istri yang baik baginya dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi kalau pola tingkah lakunya itu selalu menunjukkan sikap yang egois, mau menang sendiri, selalu narsis, selalu minta diperhatikan, sehingga ia kurang memperhatikan suami dan anak-anaknya. Sehingga hati suami menjadi susah. Begitu juga anak-anak ingin menjauh daripadanya karena sikap yang demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Dan saya yakin Tuhan pun tidak menghendaki perilaku yang demikian dari seorang istri atau seorang ibu. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini memperingatkan kita. Yaitu para istri agar bisa menjadi seorang istri yang baik terhadap suami mereka. Dan juga para ibu bisa menjadi ibu yang cakap untuk anak-anak mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai 11 ini saudara, dapat dikatakan merupakan syair-syair yang indah bagi kaum perempuan, bagi para ibu, bagi para istri. Saudara, syair ini biasanya dilantunkan atau seperti dinyanyikan dalam suatu pernikahan orang-orang Yahudi pada waktu itu saudara. Di mana syair itu berisi motivasi untuk para istri dan para ibu agar dapat menjadi seorang istri yang baik terhadap suaminya dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan ini mengajarkan kepada para istri dan ibu agar dapat menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan bijaksana, sehingga suami dan anak-anaknya mencintai dan memujinya. Dikatakan dalam ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Saudara, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Saya tertarik dengan kata istri yang cakap, saudara. Kata cakap di sini, saudara, dalam bahasa Ibraninya yaitu kayil, saudara. Kata ini tidak mengacu pada kemampuan atau kekuatan fisik daripada seorang wanita atau seorang istri atau seorang ibu. Namun dalam konteks ini kata kayil ini merujuk pada bakat, karakter yang luar biasa dari seorang perempuan atau istri atau ibu yang diidamkan dalam keluarga. Saudara, Amsal ini menyatakan kepada kita bahwa seorang istri yang cakap itu adalah seorang istri yang dapat berperan aktif di balik kebesaran suaminya. Ayat 23 mengatakan demikian. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Saudara, ini menunjukkan bahwa suami daripada perempuan ini adalah seorang warga kehormatan. Dikatakan dia duduk di pintu gerbang. Bukan berarti ia menghamburkan hari hidupnya
Mungkin sekali ia adalah seorang hakim atau seorang anggota badan hukum yang dihormati atau dihargai. Ia mempunyai pertemuan-pertemuan tiap hari itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar pada waktu itu. Saudara, inilah pekerjaan daripada suami daripada istri yang cakap di dalam Amsal ini, saudara. Jadi posisinya itu memberikan dia martabat, kemuliaan, kepercayaan di depan umum dan tanggung jawab yang besar kepada publik. Saudara, inilah posisi daripada suami dari istri yang cakap ini, saudara. Dan sebagai istri yang cakap, dia berperan aktif menjaga nama baik, kebesaran daripada suaminya ini. Apa saja yang dilakukan, saudara? Yang dilakukan dikatakan ia dapat dipercayai oleh suaminya. Saudara, seorang istri yang cakap adalah seorang yang dapat dipercayai. Dikatakan ayat 11 sampai 12 mengatakan hati suaminya itu percaya kepadanya. Jadi dia mendapat kepercayaan dari suaminya. Dan di situ dikatakan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan dengan mempercayakan sesuatu kepadanya. Apa itu? Yaitu seisi rumah tangganya pada waktu dia bekerja. Karena dia yakin, saudara, bahwa istrinya itu dapat berbuat baik kepada suaminya dan bahkan seisi rumahnya. Dan dikatakan di ayat 12, ia tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu berarti benar-benar dia menjaga kewibawaan, kebesaran nama suaminya dan kepercayaan yang diberikannya. Saudara, inilah istri yang cakap, yang diberikan kepercayaan dan melakukan kepercayaan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Yang berikut, saudara, istri yang cakap menurut Amsal 30 ini, saudara, adalah seorang yang rajin dan pandai dalam menata semua pekerjaan. Saudara, di ayat 13 sampai dengan 15 diceritakan bahwa ia itu mencari bulu domba dan rami. Dan dia senang bekerja dengan tangannya. Saudara, ini memberikan petunjuk bagi kita, bisa saja ia ini adalah seorang perempuan karir atau wanita karir, saudara. Yaitu seorang yang bekerja. Selain dia mengurus rumah tangganya, tetapi dia juga melakukan pekerjaan lain di luar. Saudara, apa yang dilakukan itu adalah untuk mendukung kebutuhan hidup daripada rumah tangganya. Mendukung akan suaminya yang mungkin secara penghasilan tidak banyak. Maka dia menutupinya dengan melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Tetapi walaupun demikian, ia tidak mengabaikan akan tugas tanggung jawabnya di dalam rumah tangganya. Dikatakan, ia bangun lebih pagi dari suami dan anak-anaknya. Sehingga ketika semua orang bangun, segala makanan sudah tersedia di meja makan. Saudara, dia melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik. Saudara, dia tidak merasa bahwa aku kan bekerja, jadi aku tidak bisa mempersiapkan makanan buat kalian. Tolong memahami dan mengerti. Saudara, tidak. Ia digambarkan serupa kapal-kapal saudagar yang dikatakan dari jauh mendatangkan makanannya. Saudara, satu gambaran pengharapan bagi orang-orang yang menantikan akan sesuatu dari sebuah kapal saudagar yang datang membawa barang-barang. Satu pengharapan yang besar bagi orang-orang yang menantikan datangnya kapal yang membawa segala barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka. Saudara, itulah gambaran daripada seorang istri itu. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Yang dibawa adalah makanan, saudara. Artinya dia mempersiapkan makanan untuk seisi rumahnya. Dan dia membayar harga. Ia harus bangun pagi-pagi. Walaupun ia harus tidur lebih malam. Saudara, inilah yang dia lakukan. Dia tidak menganggap bahwa ia juga bekerja sehingga dia bisa mengatakan, aku tidak bisa menyiapkan
apa yang menjadi kebutuhan kalian pagi ini untuk sarapan. Saudara, dia melakukannya. Dan dikatakan juga bahwa ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Apa maksudnya, saudara? Oh, mungkin di rumahnya ini ada pembantu-pembantu, saudara. Lalu pembantu itu di briefing dengan baik, dibagikan job desk mereka, dan lalu diawasi dengan baik. Sehingga semuanya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Saudara, inilah seorang istri atau seorang ibu yang cakap, yang rajin, pandai menata semua pekerjaannya. Baik sebagai seorang perempuan atau wanita karir maupun sebagai seorang ibu rumah tangga atau seorang istri. Saudara, berikut seorang istri yang cakap menurut Amsal 30 ayat 10:31 ini, yaitu seorang yang dapat memelihara lingkungan rumahnya dengan keindahan, agar keluarganya itu merasakan bahwa rumah mereka adalah tempat tinggal yang paling menyenangkan. Home sweet home. Itu sebabnya ia menata akan rumahnya dengan baik, memberikan suasana yang indah. Dikatakan ada berkat yang dia punya, yang dia hasil pekerjaannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Lalu apa yang dilakukan? Ladang itu ditanami dengan kebun anggur. Saudara, ia membuat lingkungan di sekitar rumahnya. Ada kebun yang indah, kebun yang menarik, dan yang menyenangkan. Sehingga seisi rumahnya senang berada di sekitar rumah. Jadi saudara, ia pintar sekali untuk memelihara lingkungan rumahnya dan menatanya. Saudara, mungkin saya ingin katakan kita enggak perlu membeli kebun. Tetapi kita bisa melakukan tindakan perkebunan. Kita bisa membuat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu begitu indah dan menarik. Kita bisa melakukan hal-hal yang membuat orang itu nyaman at home di rumah kita. Saudara, inilah yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Seorang perempuan yang cakap. Lalu berikut, saudara, seorang istri yang cakap atau seorang ibu yang cakap adalah seorang yang penuh perhatian kepada seisi rumahnya. Ia menyediakan, kalau tadi makanan, tapi di sini adalah memperlengkapi semuanya dengan apa yang mereka butuhkan, hingga mereka tidak terabaikan. Ayat 21 mengatakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saudara, dia seorang yang prepare, seorang yang mengantisipasi bahwa akan tiba bulan-bulan yang akan datang adalah musim salju, musim dingin. Lalu apa yang dia harus lakukan? Saudara, dia bijaksana. Jauh-jauh hari dia telah mempersiapkan apa yang diperlukan, perlengkapan yang diperlukan untuk menghadapi musim dingin tersebut, saudara. Dia mulai mempersiapkan pakaian-pakaian hangat yang bisa dipakai oleh seisi rumahnya. Sehingga nanti pada waktu musim dingin itu tiba, mereka tidak kalang kabut. Mereka telah siap sedia. Saudara, ini yang dilakukan. Dia selalu mengantisipasi segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan dia pastikan akan terjadi. Karena musim dingin itu adalah satu hal yang pasti yang akan datang. Seperti kita di Indonesia. Ada musim panas, ada musim hujan. Kita tahu bisa mengantisipasi. Kalau musim panas kita harus siapkan apa. Kalau musim hujan kita harus lakukan apa? Sedia payung sebelum hujan, bukan? Nah, ini yang dilakukan oleh perempuan atau istri atau ibu yang cakap ini, saudara. Selain itu, saudara yang dikasih Tuhan, seorang istri, seorang ibu yang cakap adalah seorang yang tidak pernah berpangku tangan. Tetapi ia bekerja keras membantu kebutuhan keluarga dengan keterampilan yang dimilikinya. Saudara, rupanya dia multi talents. Dia punya talenta yang luar biasa. Dikatakan ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, dengan arti siap untuk bekerja. Ia menguatkan lengannya, dia siap mengeluarkan tenaganya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia membuat pakaian dari lenan,
dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Artinya apa, saudara? Artinya dia menggunakan apa yang ada di dalam dirinya, kemampuan, karunia, talentanya. Dia merajut, mungkin membuat rajutan, baju dan sebagainya. Atau istilahnya kalau kita ini menjahit, ya, lalu dia kerjakan dengan baik untuk mendukung kebutuhan hidup keluarganya, saudara. Jadi luar biasa, dia lakukan segala sesuatu baik di dalam rumah maupun di luar rumah untuk kebutuhan, keperluan keluarganya, supaya keluarganya sejahtera dan baik, saudara. Oh, luar biasa apa yang dikerjakan itu. Saudara yang kasih Tuhan, seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan yang cakap di dalam Amsal ini mengatakan, ia adalah seorang yang berkata-kata dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut, sehingga suami dan anak-anaknya tidak pernah menganggapnya remeh. Saudara, selain dia melakukan dengan tangannya apa yang bisa dilakukan, piawai dengan tangannya, dengan karunia-Nya, tetapi juga dengan mulutnya, ia bisa membuka mulutnya dengan hikmat. Dia bisa mengajarkan hal-hal yang penting dalam kehidupan ini, pengajaran-pengajaran dan perintah-perintah atau instruktur yang baik dengan lemah lembut kepada orang-orang yang dia layani. Saudara, ini satu hal yang baik, saudara. Satu kali saya melihat ada satu klip, ya, yang menceritakan, judulnya adalah istri yang baik adalah seperti ini. Yaitu istri yang tidak pernah cerewet dan tidak pernah memarahi suaminya atau membentak suaminya. Dia berkata-kata dan menjelaskan bagaimana sikap dia sebagai seorang istri dan sebagainya. Lalu tiba-tiba pada waktu dia menjelaskan apa yang dilakukan sebagai seorang istri yang baik, lalu dia membentak suaminya. Saudara, orang yang melihat video klip itu merasa bertolak belakang dengan apa yang dia katakan, saudara. Saudara, si suami tertekan. Saya bayangkan bisa jadi, jangankan suami, anak-anak pun bisa tertekan dengan situasi seperti itu. Saudara, sebagai seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik, yang cakap, seharusnya menggunakan mulut ini dengan hikmat. Tidak cerewet dan tidak selalu menghakimi dan juga tidak selalu banyak menuntut, tetapi dengan lemah lembut menyampaikan apa yang diinginkan dan maksudnya kepada suami atau anak-anaknya atau orang-orang yang membantu asisten rumah tangganya, sehingga perkataannya itu menjadi satu perkataan yang menguatkan, menghiburkan, memotivasi untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Saudara, inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang cakap di dalam Amsal ini, saudara. Seorang yang berkata-kata dengan hikmat, dengan lemah lembut, dengan baik, sehingga akhirnya orang mendengarkannya, menghargai, menghormatinya, dan tidak meremehkannya. Dan yang berikut, saudara, seorang istri atau seorang ibu yang cakap adalah seorang yang senantiasa menjaga penampilan dirinya agar selalu tampil menarik dan indah, saudara. Ia membuat bagi dirinya, dikatakan ayat 22, itu permadani dan lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Saudara, dia membuat penampilan dirinya menarik agar suaminya itu tetap cinta dan sayang pada dia. Dan hati suaminya tidak akan beralih kemana-mana, saudara. Dan inilah akan membuat keharmonisan rumah tangga daripada keluarga seorang istri yang cakap ini. Saudara, berapa banyak suami-suami yang lari dan mencari perempuan-perempuan lain. Oleh karena apa? Oleh karena sang istri mungkin kurang menampilkan keberadaannya yang menarik. Karena sudah bersuami, ya sudah biarin aja, ya apa adanya lah dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan, saudara, sang suami pun ingin melihat engkau sebagai istri selalu terlihat menarik, terlihat cantik. Jangan kita baru keluar dari rumah, kita berdandan dengan begitu lamanya. Lalu untuk apa dandanan yang kita berikan? Untuk suami kah atau untuk orang-orang di jalan atau orang-orang yang kau jumpai yang bukan suamimu?
Apakah engkau ingin membuat orang lain lebih tertarik kepadamu daripada suamimu tertarik kepadamu? Saudara, jangan kita menjadi salah dalam hal ini. Mari saudara, kalau engkau berdandan, lakukanlah dandanan itu juga untuk suamimu di rumah. Dan biarlah suamimu juga merasakan sesuatu yang menarik dari dirimu. Begitu juga dengan anak-anakmu. Melihat mamanya yang cantik, mamanya yang menarik, dia begitu bangga dan begitu senang. Saudara, ini adalah sukacita bagi keluarga saudara. Saudara, demikianlah seorang istri dan ibu yang cakap, saudara. Istri dan ibu yang cakap merupakan permata bagi keluarganya. Itu yang dikatakan dari ayat yang kita baca tadi. Karena ia itu mendukung keberhasilan suami dan anak-anaknya. Dengan demikian, ia tidak akan pernah dianggap remeh oleh suami dan anak-anaknya. Tetapi ia sangat dikasihi oleh suami dan anak-anaknya. Lalu apakah rahasia seorang istri dan ibu yang cakap ini, saudara? Ayat 30 memberitahukan kepada kita, saudara. Demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi rahasia dari seorang istri dan ibu yang cakap adalah, saudara, yaitu memiliki kecantikan yang dari dalam. Yang boleh saya katakan yaitu inner beauty. Kecantikan rohani, saudara, yang terpancar oleh karena cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. Itu dia nyatakan, dia pancarkan kepada suami dan anak-anaknya. Saudara, seorang istri yang hormat Tuhan, seorang istri yang mengasihi Tuhan, seorang istri yang mentaati Tuhan, pasti dia adalah seorang istri yang mengasihi, menghormati, dan mentaati suaminya. Dia mengasihi akan anak-anaknya, seperti dia mengasihi, menghormati, dan mentaati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saat ia melayani suami dan anak-anaknya, dia lakukan seperti untuk Tuhan. Ia melayani mereka dengan penuh kasih, dengan hormat, dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu berbahagialah suami yang memiliki istri yang cakap. Begitu juga anak-anak yang memiliki ibu yang cakap seperti itu. Inilah yang menjadi kebanggaan bagi suami dan anak-anaknya. Permisi tanya, saudara. Hai suami, apakah engkau ingin istrimu cakap seperti itu? Hai anak-anak, apakah engkau ingin ibumu cakap seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal ini? Hai para istri dan ibu, apakah engkau mau menjadi istri dan ibu yang cakap seperti itu? Karena itu, hai suami, dukunglah istrimu untuk menjadi seorang istri yang cakap. Bagaimana? Kasihilah dia. Percayailah dia. Hai anak-anak, dukunglah ibumu untuk menjadi ibu yang cakap. Engkau kasihilah ibumu. Hormatilah ibumu. Percayalah kepadanya apa yang dia berikan dan lakukan adalah sesuatu yang terbaik buatmu. Jangan engkau mencurigainya, jangan engkau menyalahartikannya. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, itu adalah yang the best buatmu. Hai para istri dan ibu, jadilah istri yang cakap bagi suamimu dan ibu yang cakap bagi anak-anakmu. Untuk itu, kasihilah, hormatilah, dan taatilah Tuhan Allahmu di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terapkanlah pengajaran firman Tuhan ini dalam hidupmu. Dan jadilah istri yang baik bagi suamimu dan ibu yang baik bagi anak-anakmu. Biarlah kasih dan hormatmu kepada Allah boleh nyata dirasakan oleh suami dan anak-anakmu. Sehingga dengan demikian suamimu bangga memiliki istri yang cakap sepertimu. Begitu juga anak-anakmu.
menjadi bangga memiliki ibu yang cakap sepertimu. Bahkan seisi rumahmu bangga memuji-mujimu. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu, hai para istri dan ibu. Selamat menjadi istri yang cakap bagi suami dan ibu yang cakap bagi anak-anakmu. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di setiap hati yang telah mendengarkannya. Berkatilah para istri dan ibu agar memiliki hati yang kasih dan hormat kepadamu. Sehingga dengan demikian mereka dapat menjadi istri yang cakap bagi suami dan ibu yang cakap bagi anak-anak mereka. Serta menjadi berkat bagi seisi rumahnya. Dengan demikian engkau dipermuliakan di dalam keluarga mereka. Berkati juga untuk suami dan anak-anak agar mereka dapat mendukung akan istri atau ibu mereka, agar mereka dapat menjadi istri yang cakap dan ibu yang cakap sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang. Aku kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyarisku sesak. Lintas gambar ibuku Terima kasih Tuhan telah menitipkanku kepada malaikat-Mu yang kusebut ibu. Hal sederhana namun bermakna.
ketika ibu bilang, beribadah itu tidak perlu menunggu susah atau senang datang. Anakku, jaga diri kamu baik-baik di sana. Kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu ibu. Ini adalah ucapan paling romantis dari ibu dan paling menenangkan saat ibu mengatakan semuanya pasti baik-baik saja. Ketika ibu bertanya, kamu sudah makan? Kamu pulang jam berapa? Ini adalah pertanyaan sederhana dari wujud cintanya ibu. Ibu, izinkan aku memeluk hatimu agar aku merasakan apa yang engkau rasakan dari sakit yang tak menangis. Ibu, terima kasih atas ketulusanmu untuk merawat dan menjagaku. Sesungguhnya, aku tak akan pernah bisa membalas semua yang pernah kau berikan untukku. Mari jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing, anak-anak bisa memeluk ibunya, ataupun suami-suami bisa memeluk istrinya sambil mengatakan, aku mencintaimu ibu, aku mengasihimu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biar kita boleh merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita akan siapkan persembahan kita. Persembahan boleh Bapak Ibu semuanya transfer melalui rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah. Ataupun Bapak Ibu jemaat sekalian bisa mengumpulkannya di dalam rumah masing-masing, dan ketika gereja kembali dibuka, Bapak Ibu boleh mempersembahkannya di gereja. Mari kita akan memujikan pujian yang berkata, biar bumi akan berlalu dan biar bulan tidak bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesus, Dia Allah yang ajaib dan tidak pernah ingkar janji. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi kita pujikan. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi
Tetapi Tuhan Yesusku Dia tak tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi kita pujikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang terkumpul ini Tuhan di rumah kami masing-masing, boleh Tuhan memberkatinya. Sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja kami di tempat ini, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk jemaat semuanya. Kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih hebat di negeri kami ini, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kami sedetik pun dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi keluarga demi keluarga, bagi kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bagi jemaat kami yang sedang bergumul dalam apapun pergumulan mereka masing-masing, yang kami tidak mengetahuinya satu demi satu. Tetapi Tuhan Allah kami yang maha mengetahui, Engkau yang akan menilik mereka Bapa, menolong mereka, menolong jemaat kami di dalam segala pergumulannya. Kami tahu Tuhan, Kau akan memberikan jawab tepat pada waktu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, jawaban Tuhan tidak pernah terlambat. Kau yang menyediakan segala berkat, segala sukacita ada bagi kehidupan jemaat kami semua. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kegiatan di dalam gereja kami, baik itu kegiatan komisi, baik itu kegiatan ibadah-ibadah di dalam gereja kami. Tuhan menolong sehingga jemaat semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penata layan, semua yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, memberikan hikmat Tuhan, sehingga ketika kami semua boleh melayani Tuhan, kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami beserta jajarannya. Tuhan, kiranya bangsa Indonesia ini boleh lepas dari virus corona, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tolong kami Tuhan, kasihanilah bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya. Kami percaya apa yang kami doakan ini Tuhan, Kau mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan segala doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya mengundang Bapak Ibu jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh hambanya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus yang telah kita terima di dalam iman kepadanya. Kiranya kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal, pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya menunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan setiap kita. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sahala Marpaung yang telah menguraikan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Beliau melayani di Sekolah Kristen Gloria. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam penata layanan hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati dan memperhitungkan semua yang Bapak Ibu lakukan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa majelis saat ini sedang bergumul untuk mengadakan ibadah secara hybrid. Apakah hybrid itu? Yaitu gereja dibuka dengan kapasitas tertentu untuk orang-orang yang mendaftar. Tetapi gereja juga tetap mengadakan ibadah secara live streaming. Oleh karena itu doakan kami. Saat ini kami sedang mempelajari bagaimana mengadakan ibadah secara live streaming itu. Kami sedang mensurvei jaringan-jaringan yang ada, jaringan-jaringan internet yang dapat digunakan untuk ibadah live streaming itu. Kami juga sedang menyusun protokol kesehatan, bagaimana mengatur pendaftaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu tolong doakan. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya umumkan adalah bahwa jikalau memang ada ibadah hybrid ini, maka kita memerlukan banyak tenaga untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan perekaman, untuk menjaga multimedia dan sound system. Kami saat ini sedang kekurangan orang. Jikalau Bapak Ibu ada yang rindu, ingin ambil bagian di dalam ibadah hybrid, onsite dan online ini, Bapak Ibu dapat menghubungi saya atau menghubungi Pendeta Julius supaya kami juga boleh daftarkan dan kemudian kami training Bapak Ibu untuk melakukan ibadah ini, ya, untuk melakukan perekaman, untuk melakukan ibadah streaming dan menjaga multimedia dan sound system.
Oleh karena itu, mari kita terus doakan, dan saat ini majelis sedang bergumul untuk membeli peralatan-peralatan rekaman, kurang lebih Bapak Ibu nilainya adalah 5 juta. Jikalau Bapak Ibu mungkin tergerak ingin memberikan persembahan untuk pengadaan alat-alat ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya dan kemudian bisa ditransfer ke rekening gereja dan saya akan sampaikan ke bendahara majelis. Demikian saja pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.